Al-Mukarram Ustazah Destina Mora Panjaitan Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat dan kami persilakan. Maju deh. Maju deh Kak. Nah, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih ada sebagian yang kurang semangat menjawab salam dari saya. Maka saya beri satu pantun. Pergi ke pasar membeli tomat, pulang-pulang badan berkeringat. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak duo pantun seiring. Makan nasi pakai ketupat. Apa kabar Bapak, Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajjah Rosita Cendra beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili ya Pak ya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya lah kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Masih bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju ke tempat ini. Banyak Bu orang sehat tak punya nikmat sempat. Banyak orang yang sempat tak punya nikmat sehat. Betul? Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasih Allah. Seorang pemuda padang pasir yang tampan dan rupawan. Seorang pemuda padang pasir yang disegani oleh pihak kawan ataupun lawan. Wajahnya yang selalu berseri-seri walaupun tak pernah memakai gesbi. Badannya yang harum dan rapi walaupun tak pernah memakai harmoni. Siapakah gerangan beliau hadirin? Beliau adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita perkenalan. Setuju Pak? Setuju. Yang kata syairnya toh, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak Cinta. Jadi perkenalan dulu Bu ya. Nama saya Destina Mora Berpanjaitan. Tentu timbul pertanyaan, kok ada Panjaitan? Ya Bu, karena orang tua saya, ayah orang Medan, ibu orang Kerinci. Jadi Bu, saya ngaku saya kaya. Kenapa saya kaya? Saya mempunyai 2 danau. Danau Toba, Danau Kerinci. Selanjutnya Bu, kalau Ibu kira-kira saya sudah berkeluarga belum? Belum. Sudah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Suami saya bekerja honor di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Bu. Dan saya sudah memiliki anak juga, Bu. Saat ini berumur 3 tahun, seorang putri. Ya, Bu ya. Saya yaitu seorang penyuluh agama Islam non PNS. Mohon doanya, Bu, mudah-mudahan suatu hari nanti nonnya bakal dihapus. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya, Bu, perkenalannya. Kemudian saya tinggal, Bu, di Komplek Air Panas, RT 11 Komplek Air Panas, masih satu RT dengan Ibu Yuninta Semarang. Ya, RT 11 Komplek Air Panas, Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian, atau lebih dikenal dekat Masjid Al-Muhajirin, belakang Rumah Sakit Umum. Tahu ya, Bu ya, kalau dibilang belakang Rumah Sakit Umum tahu galau. Karena rumah sakit kita ada 2 ya, Bu ya. Medika Umum. Nah, saya belakang Rumah Sakit Umum, Bu. Bapak Ibu hadirin yang muliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini selalu dibaca ketika khotib sholat Jumat. Betul ya, Pak? Betul. Tentu timbul pertanyaan, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Memang mati kita yang minta, Bu? Enggak. Kita minta tidak mati, Bu? Enggak. Bila tiba saatnya, kita semua akan Mati. Kita semua akan mati. Baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Karena kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Yang jadi masalah sekarang bukan matinya, Pak, Bu. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, buat KTP agama Islam, buat SIM agama Islam, nikah pun syariat Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Betul nggak? Contoh, jangan marah ya Pak Eo. Orang yang berjudi, minuman keras, mengadu ayam, dikejar dengan polisi. Tidak, ini bukan bapak yang di sini, bapak yang tempat lain. Dikejar dengan polisi. Semakin dikejar dengan polisi, semakin lari. Karena polisi tidak bisa ngejar, perutnya besar. Akhirnya polisi kasih tembakan, kaki yang dikeker, kepala yang kena. Kenapa? Ketika ditembak, dia menunduk, takut dengar tembakan. Itu polisi film India, Ibu. Polisi kita baik-baik. Kita apa, Bu? Tidak boleh kita benci sama polisi. Ditilang polisi, benci. Tidak, jangan benci. Rumah kita dirampok, harta kita diambil, anak perempuan kita diperkosa, suami kita dibunuh. Kemana kita melapor, Ibu? Polisi. Kepolisian minta bantuan penyelesaian masalah. Kita tidak boleh membenci polisi. Contoh lagi, siapakah di antaranya orang yang mati kafir?
hubbi aklil haram, orang yang sesuka memakan makanan haram. Sebentar lagi kita bakal pilkada. Sudah pemilu kemarin ya Bu, sekarang pilkada. Jangan kita pilkada minta duit. Mau kita dibayar cuma 50, cuma 100, selesai. Mau Bu? Tidak. Tidak Bu ya. Allah menyuruh kita agar kita hati-hati dalam memilih pemimpin. Kalau kita salah-salah dalam memilih pemimpin Ibu, maka penyesalan seumur hidup. Carilah pemimpin yang taat kepada Allah, yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang peduli dengan agama, pemimpin yang mau sholat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mau berjamaah. Berjamaah di sini maksudnya apa? Mau bergaul dengan masyarakat. Betul nggak Bu? Betul. Banyak orang hebat tidak mau bergaul dengan masyarakat. Itu yang mau bergaul dengan masyarakat, itu yang harus jadi pemimpin. Apalagi di sini tadi sudah disampaikan, kita dengar bersama-sama program Cendra. Salah satunya yang saya ketahui itu subling, subuh keliling. Betul nggak Bu? Betul. Itu adalah salah satu bentuk program yang terbaik. Melalui berjamaah itu bertemu dengan masyarakat. Pemimpin yang mengerti, pemimpin yang mengetahui keluh kesah masyarakatnya, yang mengetahui keadaan masyarakatnya. Betul nggak Pak? Pemimpin yang tahu dengan agama, itu yang terpenting. Hadirin wal hadirat ya rahimakumullah. Banyak sekarang pemimpin tidak peduli dengan masyarakat. Sudah jadi dia tidak ingat. Tapi mudah-mudahan ini kita dorong bersama, kita dukung bersama agar niat baik dari Bapak Haji Cendra dilancarkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan atasan kita Bapak Ibu, bukan asisten, bukan manajer, bukan aparat desa. Musuh kita bukan bupati, bukan gubernur. Musuh kita bukan tetangga, bukan saudara kita. Sesungguhnya musuh kita adalah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah, firman Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Dan hendaklah engkau orang-orang beriman berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebenar-benar selawat. Artinya apa? Ketika kita selawat, kita tidak boleh mempermainkan bacaan selawat. Jadi Ibu, ini Alkisah. Nabi kita Muhammad sedang duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Seketika itu lewat seorang malaikat yang mempunyai banyak jari.
Bapak ibu jarinya ada berapa? 20. 10 tangan 10 kaki. Ya. Jadi Nabi kita bertemu dengan malaikat. Malaikat ini mempunyai 1 juta jari. Timbul pertanyaan Nabi, wahai Jibril, siapakah gerangan malaikat tersebut? Kenapa jarinya banyak sekali? Ya Muhammad, malaikat tersebut Allah tugaskan untuk mencatat air hujan. Kemudian Nabi menghampiri malaikat tersebut. Wahai malaikat, banyak sekali jarimu. Ada 1 juta. Ya Muhammad, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencatat air hujan. Kau mampu mencatat air hujan secara serentak, secara bersamaan, di mana-mana? Ya, aku mampu menghitungnya. Air hujan ada yang jatuh di daratan, ada yang jatuh di lautan, ada yang jatuh di gunung. Aku mampu menghitungnya. Subhanallah. Namun Muhammad, ada 1 yang tak mampu aku hitung. Apakah itu, wahai malaikat? Ketika umatmu berkumpul beramai-ramai membacakan selawat. Jujur, aku tak mampu menghitungnya berapa banyak pahala yang Allah turunkan kepada umatmu yang berselawat kepadamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berselawat kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah Salamu ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa kata Allah? Ja'alallahu lakum min kulli dzihim mahraja. Kalau orang yang bersalat, Bu, ja'alallahu lakum min kulli dzihim mahraja. Kalau dadanya terasa sempit, dilapangkan oleh Allah. Wa fi kulli dzihim faraja. Kalau hidupnya terasa sulit, dimudahkan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memudahkan jalannya dalam mencari rezeki. Rezeki akan datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu manfaat selawat. Ibu-ibu tentu punya hobi masing-masing. Ada yang hobi masak, ada Bu. Ada yang hobi olahraga. Kalau masak udah kodratnya Ibu. Ada yang hobi nyanyi. Ada yang hobi nyanyi, ada Bu? Ada. Tadi Ibu Ani ketika menjemput saya dia bilang, saya hobi nyanyi Bu. Kalau organ jangan tanya. Nah, tentu kita di sini mempunyai hobi masing-masing. Dan hendaknya orang yang mempunyai hobi bernyanyi tukar dengan versi sholawat. Misal yang suka lagu, jadi apa maksudnya Bu? Hobi nyanyinya jalan, pahala kita dapat. Tapi kalau kita cuma nyanyi bantai, jadi doa. Di mana jadi doa. Makanya Ayu Ting Ting tidak ketemu alamat. Ya Bu ya. Jadi kita nyanyi diiringi tukar dengan versi sholawat. Kita nyanyi hiburan untuk kita pun dapat pahala. Yang suka lagu dangdut banyak Bu? Banyak. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Itu dah Bu.
versi selawat. Ya Rasul, apa ya? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Pahala dapat ya Bu? Dapat. Yang suka lagu India. Tumpah air, you मुस्कुराए तुमने दे जाने जा सपने बेकाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या क्या रुआए कुछ कुछ होता है क्या क्या रुआए कुछ कुछ होता है. Pernah nonton India Bu ya? Kalau lagu India gitu dapat tak pahala Bu? Enggak, rubah lagi ke versi selawat. Agar apa Bu? Semakin banyak pahala kita sebagai menambah amal kebaikan. Maka timbangan kebaikan kita di akhirat akan bertambah. Mungkin kita tidak bisa rubah, kita tidak bisa menambah amal kebaikan dengan sholat tahajud. Kita tidak bisa menambah amal kebaikan dengan puasa Senin Kamis. Maka menambah amal kebaikan kita dengan memperbanyak Selawat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa darodi anu fatayaji rotal alami ya uhailaju diwal karami ya uhailaju diwal karami. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Tepuk tangan. Bapak Ibu, ibu-ibu yang berbahagia, Ibu Hajah Rosita Cendra yang kami muliakan. Ada dua kunci kesuksesan. Mau Bu? Mau Pak? Mau tahu atau mau tahu banget? Ada dua kunci kesuksesan. Yang pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang pertama, kita kaji yang pertama, hablum minallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara kita perbaiki hubungan kita dengan Allah? Dengan cara sholat. Karena apa? Sholat kewajiban muslimin muslimat untuk bekal kita nanti di akhirat. Sholat Bu, kita semua punya masalah. Ini muka-muka punya masalah semua nih. Termasuk saya. Kita semua punya masalah. Betul nggak Bu? Tapi beda-beda. Contoh ya Bu. Anak yang sekolah lulus takut tidak lulus. Sudah lulus, selesai masalahnya Bu? Belum. Mau sarjana. Selesai masalahnya Bu? Sudah sarjana? Belum. Mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri, selesai masalahnya Ibu? Belum. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya Bu? Belum. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau selesai masalahnya Bu? Belum. Artinya apa? Kita semua punya masalah. Kemana kita minta solusi masalah?
Kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada manusia. Berharap kepada manusia, kecewa. Memintalah kepada Allah. Allah cuma minta satu, sholat. Karena kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Memintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Allah gampang kita temui, Bu, dimanapun, kapanpun. Betul ya, Bu? Di kantor, di rumah, di masjid, apalagi di sawah, di umur, di ladang, di pinggir jalan, Allah bisa kita temui kapanpun. Pikiranku kacau, aku punya masalah, hati tidak tenang, pikiran kacau, tidak bisa tidur malam. Bangun, temui Allah. Bagaimana cara kita temui Allah? Dengan sholat tahajud. Matahari terbit, ya Allah, masih pikiranku masih kacau, hati masih gelisah. Ada nomor saya simpan di Temui Allah di zuhur, di asar. Biar kami masuk. Malam masih gelisah, temui Allah di maghrib, isya. 24 jam Allah bisa kita temui, Bu. Ya, Bu? Kita bisa temui Allah kapanpun. 24 jam kita bisa temui Allah. Allah akan angkat derajatmu. Tapi kita kebanyakan temuin bupati, gubernur, kades, pokoknya atasan, manajer, asisten. Kita lebih senang ketemu sama manusia kebanding sama Allah. Contoh lagi ya, Pak. Contoh ya, Pak. Contoh, asisten panggil Bedul. Tidak ada nama Bedul kan? Misalnya asisten panggil Bedul misalnya. Iya, Pak, sini dulu. Siap, Pak. Dia kali ini laksanakan, Pak. Ya dah, Pak. Kenapa? Kita lebih takut sama atasan, takut dipecat, takut kita tidak punya kerja. Iya dah. Iya. Tapi kenapa? Kalau Allah panggil, hayya 'alas shalah. Lagi dulu. Ini masih ngetik. Masih banyak kerja. Ya, Bu. Panggilan Allah yang pertama. Apa arti hayya 'alas shalah, Bu? Mari dirikan sholat. Mari dirikan sholat lagi. Allah panggil lagi yang kedua. Hayya 'alal falah. Apa artinya, Bu, hayya 'alal falah? Mari menjemput kemenangan. Itu Allah panggil kita sini. Sini Bedul, jemput kemenangan. Bedul lah kau. Bedul lah kau. Tapi katanya mau sukses. Kecil Allah kabulkan permintaanmu. Kecil Allah angkat derajatmu. Kecil Allah angkat. Kecil Allah jadikan engkau jadi asisten. Engkau jadi bupati. Engkau jadi gubernur. Kecil Allah angkat derajatmu, Bapak Ibu. Bukankah Allah sudah berjanji? Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku dengan sabar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Itu permintaan Allah, cuma sholat. Saya sholat, Bu, tapi permintaan saya tidak dikabulin. Itu sudah dijelaskan. Wasta'inu bisobri wassalah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mungkin Allah tidak kabulkan, koreksi, tanda tanya, koreksi sholatmu. Sudah benar atau tidak? Ini enggak, pernah, Bu, pengajian saya nanya, Bu, boleh enggak sholat enggak pakai BH? Bu, nah itu ada pengajian saya nanya, Bu, boleh enggak sholat enggak pakai BH? Wah, Ibu, beda rasa. Boleh. Cuma tidak beradab.
ngadap sesama manusia, coba lah ngadap bupati dah pakai WH gimana? Iya. Bahaya ya Bu. Masa ngadap Allah tidak punya adab? Ngadap kita sesama manusia cantik-cantik, harum-harum, rapi-rapi. Ngadap Allah pakaian seadanya. Enak seadanya, itu apa adanya. Iya dah Bu. Iya. Itu doa saya tidak dikabulkan. Koreksi sholatmu. Atau wuduknya tidak benar. Ya, atau wuduknya tidak benar. Karena apa kata Allah? Allah pernah bilang, perbaiki sholatmu, perbaiki akhlakmu, maka aku perbaiki hidupmu. Mau hidup kita diperbaiki oleh Allah, Bu? Mau. Mau kan, Bu? Allah tidak membeda-bedakan orang biasa dengan orang atas. Allah tidak membeda-bedakan Bapak Presiden dengan Bapak penjual Pepsodent, Bapak Gubernur dengan Bapak penjual es bubur, Bapak Bupati dengan Bapak penjual ikan teri. Artinya apa? Di mata Allah semua kita sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Ya Bu ya. Sukses ada dua. Mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat. Yang pertama, hablum minallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Yang kedua, hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Artinya apa? Menjalin silaturahmi yang baik. Orang yang baik bukan orang yang tahajudnya tiap malam. Orang yang baik bukan orang yang puasa Senin Kamisnya lancar. Orang yang baik bukan orang yang tiap tahun umroh. Tapi kata Nabi, orang yang baik adalah khairun nas man anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mau jadi orang baik, Bu? Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mau, Bu? Setuju? Setuju. Jadi, Bu, kita mau jadi orang baik depan pemimpin. Mau jadi orang baik depan gubernur. Mau jadi orang baik depan bupati, tapi kurang ajar dengan orang tuanya. Untuk apa kita cari muka dengan orang? Pemimpin untuk apa? Cari muka dengan Allah. Karena Allah yang mengabulkan semua keinginanmu. Gak ada yang mustahil. Jika Allah berkehendak, kun kata Allah terjadi. Betul, Bu? Gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, Bu ya. Ini tidak hormat dengan pemimpin, kurang ajar dengan orang tua. Pemimpin atasan manggil cepat karena takut dipecat. Orang tua manggil minta tolong, maaf mak, aku lagi sibuk. Demi Allah Bapak Ibu, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtillahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Engkau bisa seperti sekarang hidup, siapa yang ngasih makan? Orang tua. Ya, Bu ya. Bukan pemimpin. Orang tua yang menyusui, merawat, membesarkan, menyekolahkanmu hingga engkau bisa menjadi orang besar. Hormati orang tuamu. Kita juga, Bu, selaku istri, ya Bu ya, istri kita bekerja, suami kita bekerja. Suami kita bekerja, apa tugas kita di rumah, Bu? Mendoakan, ya, mendoakan suami kita di rumah. Waktu
Sholat duha. Bukankah sholat duha sholat meminta rezeki ya Bu ya? Ya enggak Bu? Sholat duha agar kita diberikan Allah rezeki. Iya. Minta sama Allah, ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah Engkau maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki suamiku masih jauh, dekatkan ya Allah. Jika rezeki suamiku masih di bumi, keluarkan ya Allah. Itu doa kita Bu kepada Allah. Kemudian kita SMS suami kita, yang lagi apa? Udah makan belum? Ya Bu ya, udah makan belum? Kerja yang bagus yang yo. Jangan kasih kami anak bini uang makanan dari uang haram. Kami semua sayang ayah. Senang dah suami baca tuh Bu? Senang, hilang capeknya. Suami capek-capek ngeperas keringat, banting tulang untuk menghidupi suami, untuk menghidupi anak istri. Dengar SMS chat bini macam itu. Oh, senang, hilang capeknya. Dapat. Dikasih sun pula. Senang ya? Senang. Nak balik, cepat balik suami. Suami balik, istri sudah cantik, rumah rapi, makanan sudah siap, istri harum, cantik lah pakai bedak, lah pakai lipstick. Suami balik. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Ya Allah Bu, senangnya laki tuh kalau kita macam itu Bu. Hilang capeknya. Ini tak. Suami balik kerja, bini bau minta ampun. Ya Bu ya. Suami capek balik kerja, bini ngoceh-ngoceh di rumah, cerewet minta ampun. Dak diam kalau dak tidur. Enak tidur ngigau pun masih cerewet. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apa kata laki? Untung laki penyabar. Insaflah wahai istriku. Parahnya lagi, suami kita lah tua, lah pensiun, lah tak bisa kerja, lah tak bisa menghasilkan duit. Sudah tak bisa menghasilkan duit, sakit-sakitan pula. Apa kata bini? Bila Israel datang memanggil, ya Allah. Suami ini pasrah lah Bu. Taruh dia lah sudah tua, tak bisa lagi ngasih duit. Ya Allah. Kau waktu kemudian sayang tak ampun. Aku lah tua, tak bisa ngasih duit, terbuang. Iya Bang, kau ngasih duit aku sayang, dan ngasih duit kau buang. Nauzubillah. Jangan kita seperti itu ya Bu ya. Ya, ibu-ibu aktif di pengajian ini bagus. Ya Bu, hati kita perlu disiram daripada kita di rumah. Ya Bu, bergaul, aktif di majelis taklim, aktif di pengajian. Disitulah kita dapat bagaimana cara menjadi istri yang soleha, bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Ya Bu, kita semua punya anak. Punya anak kan Bu? Punya. Sudah kata suami tadi, suami sabar. Suami ibu sabar Bu? Sabar. Alhamdulillah. Suami juga ya, istri juga. Kalau punya masalah, jangan kita buat status di Facebook, di WA, di Twitter, dimanapun. Semua kita rata-rata punya gadget. Betul lah Bu? Rumah tangga aib kita tidak perlu kita umbar kemana-mana. Ya, tidak perlu kita umbar kemana-mana. Ini Ida, ada seorang perempuan buat status di Facebook. Suamiku kerja, aku kesepian, jarang dibelai.
terus buat status kayak gitu. Akhirnya apa, Bu? Dimanfaatkan oleh laki-laki nakal. Curhat, chat, curhat. Sudah curhat ketemuan, lanjut hubungan suami istri. Nauzuh, itu perempuan yang bejat. Suami pergi kerja, banting tulang, peras keringat untuk bisa ngasih duit ke bini, agar bini tampil cantik, bisa beli bedak, bisa beli baju. Tapi apa? Bini malah selingkuh di rumah. Nauzuh. Mungkin Bu, di sini tidak. Mungkin ada perempuan-perempuan di tempat lain. Lanjut Bu. Saya ada pantun. Ikan lele, ikan gabus. Ketiga, ikan sepat. Keempat, ikan seluang. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele biar kita cepat pulang. Setuju Bu? Nah, kok udah ada yang setuju cepat pulang? Oh, lama-lama Ibu enak duduk, saya pegang. Ya Bu, terus pesan saya juga, kita seorang ibu, tidak bisa dipungkiri kecanggihan zaman teknologi semakin pesat. Betul Bu? Betul. Zaman dulu orang-orang tua kita pola asuh anaknya teratur. Sekarang minta ampun payah ngurusin anak. Ya Bu, kita selaku ibu, karena apa? Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu tak perlu menjadi pakar teknologi. Ibu tak perlu menjadi pakar gadget, pintar bahasa Inggris, pintar ini, pintar itu. Tidak perlu. Yang diinginkan oleh anak apa, Bapak Ibu? Jalin komunikasi yang baik dengan anak. Kita selaku ibu harus mampu memposisikan diri kita. Jadikan diri kita sebagai sahabat. Kita dengarkan curhatan anak kita berikan solusi yang baik. Agar apa? Agar anak kita tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Zaman ini udah modern, tapi modernnya disalahgunakan. Anak-anak kecil mulai umur 2 tahun sampai nenek-nenek peot pun bisa main gadget. Iya enggak Bu? Rata-rata kita semua di sini punya HP. Enak kalau HP cepet. Nih HP Android dengan mudah mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Betul Ibu? Betul. Anak kita main HP. Bukain. Itu selaku ibu, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kita pantau apa konten-konten yang dilihatnya. Dikhawatirkan anak kita melihat konten orang dewasa, penasaran, akhirnya terjerumus. Akibat apa? Akibat orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Anaknya dikasih kepada baby sister. Orang tua sibuk, ayah sibuk kerja, ibu sibuk kerja. Aku jarang diperhatikan. Teman setiaku adalah gadget, adalah HP. Boleh kita kasih anak HP, cuman dalam pantauan kita. Berjanji, buat komitmen dengan suami yang abang, kita boleh main HP, tapi tidak di depan anak. Ketika kita pergi kerja, ketika kita sedang bersama anak, tidak ada yang boleh megang HP. Karena apa? Anak membutuhkan perhatian, anak membutuhkan belai kasih sayang. Sudah cukup waktunya kerja, waktu balik kumpul sama keluarga, tinggalin HP. Gadget bisa juga dimanfaatkan
Bisa kita kembangkan bakat anak melalui HP. Anak kita punya bakat nari, kita cari di YouTube agar anak kita bisa nari. Anak kita punya bakat mewarnai, cari gambar warnai. Itu cara memanfaatkan HP yang benar. Jangan seenaknya kasih anak, nih mak lagi sibuk dengan HP Jangan ya Bu ya. Kemudian kita selaku ibu yang menjadi guru dalam rumah tangga, hendaklah berikan anak pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik di sini maksudnya seperti apa? Berikan anak pendidikan agama, moral sejak dini. Agar apa? Agar anak kita mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah yang baik, iman yang kokoh, dan takwa kepada Allah. Mau punya anak yang soleh-solehah Bu? Mau. Sebejat-bejatnya apapun orang, kalau ditanya hati nuraninya, pasti ia ingin punya anak yang soleh. Dikit lagi ya Bu ya. Saya kasih tips, mau punya anak yang soleh dan soleha Ibu? Mau. Kalau kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, ketika kita mati, aman kita Bu. Kita sakit dirawat, kita meninggal, dia pula yang mengantarkan kita, membisikkan di telinga kita, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Bu, kita harus bisa menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Berikan dia pendidikan agama. Bagaimana caranya? Sekolahkan dia ke pesantren, ikut tahfiz Quran. Ya Bu ya, tahfiz Quran itu program yang bagus. Karena apa? Al-Quran adalah pedoman. Ya Bu, tanamkan nilai keagamaan buat anak kita. Doa agar kita dapat menjadikan anak yang soleh dan solehah. Berdoa sama Allah. Bagaimana doanya? Allahumma Rabbi habli minas solihin. Coba berdoa Bu. Allahumma Rabbi habli minas solihin. Tahu artinya Bu? Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Doakan itu terus Bu. Ibu sudah sholat, bacakan di ubun-ubunnya, Rabbi habli minas solihin. Anak mau makan, Rabbi habli minas solihin. Anak mau pakai baju, Rabbi habli minas solihin. Anak sedang bermain, Rabbi habli minas solihin. Hembuskan ke ubun-ubunnya Bu. Insya Allah dengan izin Allah kita akan dikaruniai oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Bacakan di ubun-ubunnya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bacakan di telinganya sholawat, bacakan di hatinya sholawat, bacakan di mulutnya sholawat. Artinya kita pegang tangan kita seperti ini. Ya Bu ya. Baiklah. Adapun yang ini saya sampaikan satu lagi, hendaklah kita mencari pemimpin yang taat, pemimpin yang peduli dengan agama. Ya Pak, Bu, peduli dengan agama. Dan kita selaku ibu, mari kita bentuk anak kita yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, ketaatan kepada Allah dengan cara tanamkan nilai-nilai keagamaan. Sekolahkan mereka ke pesantren, ikutkan mereka ke mana tadi Bu? Tahfiz Quran. Ya Bu ya, agar mereka mempunyai modal dalam menghadapi tantangan zaman di era milenial ini. Setuju Ibu? Baiklah, dikarenakan waktu sudah diingatkan tadi, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.